Baik. Baik, terima kasih Bapak Ibu peserta pelatihan. Kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pelatihan perkoperasian dasar mata pelatihan jati diri koperasi yang diselenggarakan oleh Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur. Sebelum memulai pelatihan, saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Heru Oktavianto. Saya Widai Iswara, ahli pertama UPT Pelatihan Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur. Berikut adalah website saya, Instagram, berikut nomor telepon atau WA saya pribadi. Ya, sebelum saya memulai, ibarat kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Izinkan saya untuk meminta teman-teman atau Bapak Ibu peserta untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Waktu dan tempat kami persilahkan. Perkenalkan, nama saya Brilian Ramadan. Saya dari Koperasi Manunggal Karya. Oke, terima kasih Pak Billy dari Koperasi Manunggal Karya. Berikutnya. Perkenalkan, nama saya Bima Zeniditya. Saya dari Koperasi Muamalah Berkah Bersama. Baik, terima kasih Pak Bima dari Koperasi Muamalah Berkah Bersama. Oke, kita lanjutkan di materi berikutnya. Baik, untuk pelatihan perkoperasian dasar ini, deskripsi singkatnya adalah mata pelatihan ini merupakan rangkaian pertama dalam rangka pelatihan perkoperasian dasar yang kita tujukan bagi anggota koperasi, begitu. Dengan hasil belajar, yakni setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta diharapkan mampu menjelaskan pengertian koperasi serta mampu menjelaskan konsep dasar jati diri koperasi. Indikator hasil belajarnya, peserta dapat menjelaskan kebijakan perkoperasian di Indonesia. Yang kedua, peserta dapat menjelaskan pengertian dan manfaat koperasi. Dan yang ketiga, peserta dapat menjelaskan penerapan jati diri koperasi pada organisasi dan tata laksana serta kegiatan usaha koperasi. Berikut adalah materi pokok dan submateri pokok pelatihan perkoperasian dasar yang dimulai dari konsep dasar perkoperasian. Dan berikutnya overview kebijakan perkoperasian, dan yang ketiga pengertian dan manfaat koperasi. Yang kedua adalah materi pokok konsep dasar jati diri koperasi yang meliputi sub materi pokok pengertian jati diri koperasi, nilai dan prinsip jati diri koperasi itu sendiri. Nah, ini merupakan quote atau motivasi bagi para peserta. Ini disampaikan oleh Bapak Muhammad Hatta, yakni Bapak Perkoperasian Indonesia, bahwa apa bentuk perekonomian yang paling cocok bagi bangsa Indonesia? Para pendiri bangsa menyebutnya usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Lalu Bung Hatta juga menegaskan bahwasanya bentuk usaha bersama itu adalah koperasi, ya. Jadi koperasi ini benar-benar usaha bersama yang paling cocok untuk bangsa Indonesia, begitu, karena berdasarkan asas kekeluargaan. Lalu menurut saudara, apa itu koperasi? Mungkin dari perwakilan peserta bisa menyampaikan. Menurut saya, koperasi adalah perusahaan yang mempunyai beberapa usaha. Oke, baik. Terima kasih Pak Willy. Jadi koperasi itu perusahaan yang memiliki beberapa usaha ya Pak Willy ya? Ya, Pak. Oke, mungkin dari peserta yang lain dipersilahkan. Koperasi adalah lembaga keuangan simpan pinjam. Oke, jadi koperasi itu hanya simpan pinjam begitu ya menurut Pak Bima ya? Ya. Oke, saya teruskan ya di materi. Oke. Tadi teman-teman sudah memberikan pendapat bahwasanya koperasi itu apa, begitu ada dua pendapat. Oke, selanjutnya saya akan lanjut di materi. Jadi koperasi itu sebenarnya adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas kekeluargaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 92 tentang Perkoperasian Pasal 1. Nah, sehingga bisa kita terjemahkan koperasi ini adalah kumpulan ya orang seorang begitu. Ya, kumpulan dari minimal 9 orang atau badan hukum koperasi. Ini biasanya koperasi sekunder yang terdiri dari minimal 3 koperasi primer bergabung menjadi satu menjadi sekunder begitu ya, yang berdasarkan sama dengan asas kekeluargaan. Jadi di sini sudah jelas bahwasanya berikut adalah definisi koperasi. Dan berikutnya adalah ada 4 manfaat koperasi. Yang pertama,
membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Jadi benar-benar koperasi ini menjadi wadah bagaimana anggota itu bisa mengembangkan potensi dan kemampuannya. Terus yang kedua, bagaimana manfaat koperasi ini juga bisa berperan secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat ya pada umumnya begitu. Terus yang ketiga, manfaat koperasi yakni memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian ya, karena koperasi adalah sokok gurunya. Terus yang terakhir adalah koperasi ini juga bermanfaat untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional begitu, sehingga usaha bersama ini tetap berdasarkan asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi ya, berasal dari perekonomian anggota yang nanti akan berdampak di perekonomian nasional begitu. Oke, setelah mendengar penjelasan tadi, kira-kira apa yang dimaksud koperasi menurut teman-teman? Silakan Mas Billy. Menurut pemahaman yang saya pahami dari materi tersebut, koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi yang melandaskan kegiatan berdasarkan prinsip koperasi yang berdasarkan atas asas kekeluargaan. Oke, terima kasih. Jadi memang benar apa yang disampaikan Mas Billy, koperasi ini adalah kumpulan orang seorang atau badan hukum koperasi ya, berdasarkan prinsip koperasi berasaskan kekeluargaan begitu. Oke, terima kasih Mas Billy. Untuk selanjutnya dari perwakilan peserta, mohon sebutkan 4 manfaat koperasi. Manfaat koperasi ada 4. Yang pertama, membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota. Yang kedua, berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia. Yang ketiga, memperkokoh perekonomian rakyat. Yang keempat, berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional. Oke, baik, terima kasih Mas Bima, begitu ya. Tadi sudah bisa disebutkan 4 manfaat koperasi dan ini sungguh luar biasa. Bagaimana kalau kita berkoperasi dengan baik yang benar, ya tujuannya adalah bagaimana peningkatan taraf hidup yang pada khususnya adalah anggota dan masyarakat pada umumnya. Oke, saya akan lanjutkan ya. Jadi kesimpulannya adalah koperasi ini bentuk usaha yang diakui resmi oleh negara ya, karena bentuknya adalah berbadan hukum ya. Jadi koperasi ini kedudukannya sama dengan perusahaan-perusahaan lain, baik itu PP, CV dan lain sebagainya. Dan koperasi ini merupakan representatif dari ekonomi kerakyatan yang berdasarkan kekeluargaan, yakni motonya dari, oleh, dan untuk anggota pada khususnya dan untuk masyarakat pada umumnya begitu. Oke, demikian akhir dari mata pelatihan jati diri koperasi. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih. Terima kasih.